Bab 701. Mendengar jawaban tegas Ye Chen, suasana hati Gu Qiuyi sedikit membaik. Setelah menghentikan air matanya, dia dengan hati-hati menyeka sisa air mata dari sudut matanya dengan jari-jarinya, dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, "Hei, aku membuat saudara Ye Chen tertawa. Sebenarnya, aku tidak menangis lagi selama bertahun-tahun, tetapi sejak ayah saya sakit, sekarang, saya seperti kembali ke masa kecil. Saya menitikkan air mata sebanyak yang saya mau. Benar-benar tidak ada harapan." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan nyaman, Jangan berpikir seperti itu, orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mereka bisa tertawa dan menangis, bahagia dan sedih, tidak apa-apa. Kamu tidak berharga." Gu Qiuyi mengangguk pelan dan bertanya, "Saudara Ye Chen, apakah kamu masih menitikkan air mata?" Sekarang, Ye Chen tersenyum pahit, "Saya meneteskan terlalu banyak air mata ketika saya berusia 8 tahun. Sepertinya saya telah meneteskan air mata seumur hidup. Semuanya hilang." Gu Qiuyi meraih lengannya dengan kedua tangan dan berkata dengan mata merah, "Saudara Ye Chen, kamu telah menderita selama bertahun-tahun." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Orang mengatakan bahwa kesulitan adalah berkah. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi kemudian saya percaya." Petik 2. Ye Chen merasakan bahwa situasi terbesar dalam hidupnya tidak ditemukan lagi oleh Tang Sihai, tetapi secara tidak sengaja memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tanpa kitab suci surgawi 9 Suan, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, dia mungkin tidak dapat memiliki kekuatan tingkat tertinggi yang dia miliki sekarang. Terlebih lagi, semua rasa hormat yang dia peroleh sekarang tidak diperoleh dengan kata-kata tuan muda keluarga Ye, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Ini sangat penting. Di seluruh negeri, terdapat banyak keluarga berkuasa dan generasi kedua yang kaya dengan status menyendiri. Namun, berapa banyak dari generasi kedua yang kaya ini yang dapat memenangkan rasa hormat semua orang dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri? Tanda tanya. Ada seorang putra seorang pengembang real estate yang memasarkan dirinya sebagai selebriti internet dan suami nasional. Pada tahun-tahun ketika situasi ekonomi bagus, dia melakukan sejumlah investasi dan mencapai hasil yang baik. Akibatnya, ia dianggap sebagai seorang jenius investasi oleh seluruh masyarakat. Namun, ketika situasi ekonomi memburuk, perusahaannya langsung bangkrut dan berhutang luar negeri ratusan juta bahkan miliaran, menjadikannya bahan tertawaan seluruh bangsa. Alasannya demikian, karena kurangnya kekuatan aslinya, begitu ia meninggalkan Halo, sejumlah besar kekurangan akan segera terungkap. Namun, sekarang Ye Chen, bahkan jika dia mengembalikan semua 10 miliar yuan yang diberikan kepadanya oleh M Grand Group dan keluarga Ye, dia tetaplah penguasa sejati daun naga di dunia yang sangat dihormati oleh semua orang. Belum lagi yang lainnya, dia bisa memenangkan kekayaan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar hanya dengan beberapa pil peremajaan, dan membuat banyak sekali orang-orang besar dari keluarga-keluarga terkemuka tunduk padanya. Dan semua ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Jiuk Xuan Tianjing. Jika dia tidak mengalami semua kesulitan yang dia alami saat kecil, bagaimana dia bisa mendapatkan kitab suci 9 Suan secara kebetulan di Aula Jiking Song Wanting? Oleh karena itu, Ye Chen percaya bahwa Tuhan itu adil. Seperti yang dikatakan Mencius, ketika surga hendak mempercayakan tanggung jawab besar kepada seseorang, maka kemauannya harus dikeraskan terlebih dahulu. Mereka melatih otot dan tulang mereka serta membuat tubuh dan kulit mereka kelaparan. Saat ini, Wei Liang mengirimi Ye Chen pesan WeChat, yang berbunyi, "Tuan Ye, Nona Chen dan saya telah menyelesaikan kontrak. Menurut Anda kapan kita akan pergi ke Shangri-La untuk makan malam?" Ye Chen menjawabnya, "Kamu dan Nona Chen. Dulu, tunggu sebentar." Kemudian, dia meletakkan ponselnya dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Pengasuh, Wei Liang, dan Nona Chen hampir selesai. Kami akan segera pergi ke Shangri-La untuk makan malam, tetapi ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuanmu." Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Ye Chen, mengapa kamu begitu sopan kepadaku?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Istriku adalah penggemarmu dan selalu sangat menyukaimu. Aku berencana mengajaknya makan malam bersama kita malam ini. Apakah kamu baik-baik saja?" Gu Qiuyi merasa sedikit rumit. Dia menatap matanya dan bertanya dengan marah, "Apakah kamu tidak takut aku akan mengatakan itu padanya saya tunangan Anda? Dan apakah dia pihak ketiga yang terlibat?" Ye Chen merasa malu. "Jadi saya punya permintaan tambahan.
Gu Qiuyi mendengus dan berkata dengan marah, Anda ingin saya menyembunyikan hubungan saya dengan Anda di depan Anda istrimu, kan? Ye Chen berkata, dia mengira aku yatim piatu dan tidak tahu identitas atau latar belakang keluargaku, dan aku tidak ingin dia tahu. Gu Qiuyi bertanya dengan bingung, dia adalah istrimu, dan kamu bahkan tidak tahu identitas aslimu. Katakan padanya, apakah kamu berencana menyembunyikannya darinya selamanya? Ye Chen berkata, aku tidak memberitahunya, bukan karena aku ingin menyembunyikannya selamanya, tapi karena waktunya belum cukup matang sekarang, mari kita tunggu sampai waktunya tiba. Gu Qiuyi mengerutkan hidungnya dan berkata, saya ingin tahu, ketika kamu bertemu ayahku, bagaimana kamu akan memberitahunya bahwa kamu sudah menikah? Kata Ye Chen serius, saya pasti akan datang ke pintu secara langsung dan mengaku bersalah. Gu Qiuyi merasa sedikit kesal, saya sengaja tidak berbicara dengannya lagi. Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Nanan, saat kamu bertemu istriku, jangan ungkapkan bahwa aku adalah bos perusahaan ini. Aku biasanya memberitahunya bahwa aku melakukan feng shui untuk orang lain. Kamu akan berada di sana ketika waktunya tiba datang. Katakan padanya di meja makan bahwa feng shui di rumahmu tidak terlalu bagus dan kamu ingin aku datang dan melihatnya. Lalu aku akan menyetujuinya di tempat di depan istriku di meja makan, dan lalu kita bisa bersiap untuk pergi ke Yanjing. Gu Qiuyi bertanya, apakah kamu dan istrimu punya perasaan? Petik 2, ya, mengapa kamu bertanya? Jika ada perasaan, lalu mengapa kamu menyembunyikan semuanya darinya? Jika kamu jangan mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu berarti kamu tidak punya perasaan? Ye Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Karena perasaan, banyak hal yang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Ini yang terhebat perlindungan untuknya. Kalau tidak, pikirkanlah, ketika dia menikah denganku, dia mengira aku adalah seorang yatim piatu tanpa ayah, tanpa ibu, dan tidak ada yang bisa diandalkan. 3 tahun kemudian, tiba-tiba aku memberitahunya bahwa aku adalah tuan muda keluarga Ye di Yanjing. Bisakah dia menerimanya? Mengapa dia tidak bisa menerimanya? Wanita mana yang tidak ingin suaminya memiliki status dan kemampuan? Apakah dia lebih suka kamu menjadi orang miskin yang miskin? Ye Chen berkata, kamu tidak mengerti istriku. Dia berbeda dari wanita lain. Petik 2, Gu Qiuyi berkata tidak puas, jika kamu tidak menyentuh istrimu, ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tahukah kamu bahwa sejak aku masih kecil, aku selalu merasa bahwa aku harus menikahimu dalam hidup ini. Bahkan setelah kamu hilang selama lebih dari 10 tahun, aku punya firasat seperti itu, tapi sekarang aku akhirnya menemukanmu, dan kamu adalah milikmu istri ketika kamu membuka mulut dan tetap diam. Tahukah kamu bagaimana perasaanku di hatiku? Ye Chen berkata dengan malu-malu, maaf, ini semua salahku. Gu Qiuyi melihat bahwa dia benar-benar minta maaf, dan kemudian, berpikir dari kesulitan yang dia alami selama bertahun-tahun, hatinya tiba-tiba melunak lagi. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, maaf, saudara Ye Chen, saya tidak bermaksud kasar, saya hanya tidak bisa mengendalikan emosi saya untuk sementara waktu, tidak masalah. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkinkah itu? Aku tidak akan keberatan. Itu bagus. Gu Qiuyi berhenti sejenak dan bertanya lagi kepadanya, saudara Ye Chen, apakah kamu punya anak sekarang? Petik 2, Ye Chen berkata dengan canggung, belum. Gu Qiuyi menghela nafas lega, bagus. Bagaimanapun, saya adalah putri tertua dari keluarga Gu, dan saya juga seorang bintang yang cukup terkenal. Akan sedikit memalukan untuk menikah dengan pria yang bercerai di masa depan. Jika saya menjadi ibu tiri bagi orang lain, saya tidak akan dikritik oleh geng di Beijing. Kamu bajingan mati tertawa. Bab 702, Ye Chen terkejut dengan kata-kata Gu Qiuyi. Menikah dengan pria yang bercerai, apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Apakah gadis keluarga Gu ini terlalu bodoh? Itu hanya kesepakatan lisan antara orang tua ketika mereka masih kecil, siapa yang peduli pada usia berapa. Dilihat dari dia masih muda, cantik, dingin dan sombong, dia pasti tipe gadis dengan ide-ide istimewa, mengapa pikirannya begitu konservatif? Pikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nani, apa yang terjadi di antara kita ketika kita masih anak-anak benar-benar tidak benar.
Kamu tidak boleh membiarkan pikiranmu mengembara dan menunda kebahagiaanmu sendiri. Gu Qiuyi berkata dengan serius, Ye Chen, kamu adalah seorang pria jahat tak berperasaan. Aku telah menunggumu selama lebih dari 10 tahun. Apakah sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menganggapnya serius? Percaya atau tidak, aku akan mengadakan konferensi pers besok. Umumkan saja pertunangan kita, dengan yang mengatakan, Gu Qiuyi mengerutkan hidungnya ke arahnya dengan wajah mengancam, biar ku beritahu, aku punya banyak penggemar. Jangan salahkan aku karena menghasut penggemar untuk mengincarmu. Aku akan menjadikanmu orang yang paling tidak berperasaan di dunia dan menjadikanmu target ribuan orang. Ye Chen dikalahkan, tanda seru titik. Dia tahu Gu Qiuyi pasti serius, kalau tidak, dia tidak akan mencarinya bersama ayahnya selama bertahun-tahun. Jika saya terus mengatakan hal-hal yang tidak perlu dianggap serius, itu akan melenyapkan dan menyangkal kegigihan dan upaya pihak lain selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, untuk menghormati Gu Qiuyi, dia berkata dengan serius, Nani, kamu dan aku baru saja bersatu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Banyak hal yang harus didiskusikan dalam jangka panjang. Kamu harus memberikan wajah pada kakakmu. Hari ini kita akan melakukannya pertama-tama diskusikan masalah kerjasama, begitu juga dengan istriku, selesaikan makan malam bersama kakak iparmu. Pergi ke Yanjing dalam beberapa hari untuk mengunjungi Gu. Paman, ekspresi Gu Qiuyi sedikit melembut. Dia bergumam, oke, aku akan memberimu wajah ini. Aku akan menunggu sampai kamu pergi ke Yanjing untuk menjelaskan pernikahanmu kepada ayahku secara langsung. Aku akan melihat apakah ayahku tidak akan memukulmu nanti. Itu, dia sengaja mengatakan sesuatu yang kejam, titik. Dia memelototi Ye Chen dan segera berkata, ayo pergi, cepat dan atur agar aku makan malam. Aku sudah lapar. Faktanya, Gu Qiuyi tidak merasa lapar. Alasan mengapa dia ingin makan dengan cepat adalah karena dia ingin bertemu dengannya lebih awal untuk istri Ye Chen saat ini. Di luar dugaan, istri Ye Chen masih menjadi penggemarnya. Ini benar-benar sebuah putaran takdir. Ye Chen begitu sibuk sehingga dia mengingatkannya, jam berapa sekarang? Ini bahkan belum jam 5, apakah kamu harus makan? Petik 2, Gu Qiuyi bersenandung dan berkata, aku lapar, bukan? Ye Chen berkata, ada yang harus kulakukan nanti. Aku harus mengurusnya, lalu aku akan menjemput adik iparmu. Jika kamu lapar, aku akan meminta Wei Liang untuk mengantarmu ke Shangri-La dulu. Kalian harus makan dulu, dan setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan menjemput adik iparmu dan pergi menemui kalian bersama. Tapi kalian harus ingat apa yang kubilang, jangan sampai ada yang terlewat saat kalian bertemu kakak iparmu. Petik 2, oh, aku tahu. Ekspresi Gu Qiuyi agak tidak sabar. Dia tidak mau mengakui bahwa istri Ye Chen adalah dia. Kakak iparku jelas merupakan saingan cinta. Saat ini, ada ketukan di pintu. Ye Chen berkata masuk, dan Wei Liang membuka pintu. Dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, Nona Chen dan saya telah menyelesaikan kontraknya. Ye Chen mengangguk, Wei Liang, Anda mengatur mobil untuk menemani Anda berdua ke Shangri-La. Tuan Chen akan mengatur pertemuan di sana. Kamu di mana? Duduklah sebentar dan tunggu saya, ada yang harus saya tangani. Wei Liang berkata dengan hormat, baik, Tuan Ye. Setelah membiarkan Wei Liang membawa Gu Qiuyi dan Chen Duoduo ke Shangri-La pertama, Ye Chen mengendarai sepeda listrik sendiri. Dia mengambil mobil dan pergi ke rumah kesejahteraan Jinling sendirian. Jauh di dalam dirinya saat ini, ada begitu banyak pertanyaan yang harus dipecahkan. Dia merasa orang pertama yang dia cari saat ini adalah Bibi Li dari panti asuhan. Karena seseorang di panti asuhan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dari dunia luar, Bibi Li harus mengetahui beberapa detailnya. Sesampainya di panti kesejahteraan, Ye Chen langsung pergi ke kantor Bibi Li. Begitu saya sampai di depan pintu kantor, saya kebetulan melihat teman masa kecil saya Li Xiaofen berjalan keluar kantor dan melihat Ye Chen. Dia berkata dengan gembira, saudara Ye Chen, mengapa kamu ada di sini? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, ada yang ingin kutanyakan pada Bibi Li. Apakah dia ada di sini? Petik 2, ya, Li Xiaofen tersenyum dan muncul. Dia memeluk Ye lengan Chen dan berkata dengan penuh kasih sayang, saudara Ye Chen, kamu belum datang ke sini akhir-akhir ini. Aku sangat merindukanmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu aku akan meneleponmu? Ye Chen berkata,
baiklah, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Jika ada yang harus kamu lakukan, silakan dan lanjutkan. Saya akan masuk dan mencari Bibi Li. Li Xiaofen berkata, baiklah saudara Ye Chen, pergilah ke Bibi Li dulu. Saya akan pergi ke dapur untuk melihat apakah makan malam anak-anak sudah matang. Jangan terburu-buru pergi nanti. Aku akan menemuimu setelah aku selesai. Oke, Li Xiaofen pergi. Begitu Ye Chen mengetuk pintu, suara baik Bibi Li datang dari dalam. Apakah itu Ye Chen? Cepat masuk. Ye Chen membuka pintu dan melihat Bibi Li duduk di meja sederhana. Melihat melalui tumpukan dokumen, Bibi Li mengangkat kepalanya dan menatapnya, menaikkan kacamatanya, dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu di sini? Kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya sebelum datang. Ye Chen tersenyum tidak wajar. Bibi Li, aku mencarimu, ini agak aneh. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bibi Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu bersikap sopan kepada Bibi? Bicaralah langsung padaku. Ye Chen menghampiri Bibi Li, duduk di kursi di seberang mejanya, dan memandang Bibi Li ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, Bibi Li, saya datang kepada Anda untuk menanyakan beberapa detail kapan Anda membawa saya ke panti asuhan. Sedikit kejutan terlintas di ekspresi Bibi Li, tetapi segera kemudian dia kembali normal dan berkata sambil tersenyum, sudah lebih dari 10 tahun sejak ini terjadi. Dan Bibi mungkin tidak mengingat banyak detail dengan jelas, tetapi jika Anda bertanya kepada Bibi, dia pasti akan memberitahu kamu selama dia tahu. Ye Chen tidak bodoh. Perubahan halus pada ekspresi Bibi Li tidak diabaikan olehnya. Sebaliknya, dia melihat ada masalah dari perubahan kecil itu. Jika Bibi Li tidak menyembunyikan apapun darinya, dia seharusnya tidak memasang ekspresi seperti itu sama sekali. Dia pasti sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya tampak tidak wajar di permukaan. Jadi, dia memandang Bibi Li dan bertanya dengan serius, sebenarnya, saya ingin tahu, sejak saya datang ke panti asuhan hingga 10 tahun sebelum saya pergi, apakah ada yang datang ke panti asuhan untuk mencari saya? Bibi Li melakukannya, jangan ragu-ragu. Dia berkata, tidak, itu belum pernah terjadi. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, benarkah tidak demikian? Bibi Li berkata dengan tegas, sebenarnya tidak demikian. Itu tidak benar. Ye Chen memandang Bibi Li, tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan emosi, Bibi Li, kamu telah melihatku sejak kecil. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini, jadi di depanmu, aku juga jika kamu tidak berencana berbohong, aku akan memberitahumu semuanya jika kamu memiliki pertanyaan. Ketika Ye Chen mengatakan ini, ekspresi Bibi Li menjadi sedikit bingung. Dia menyadari bahwa Ye Chen seharusnya mengetahui sesuatu ketika dia datang kali ini. Namun, dia tidak berani mengatakannya, jadi dia merasa sangat gugup. Ye Chen melanjutkan saat ini, Bibi Li, kudengar sahabat ayahku yang sudah meninggal saat itu datang ke Jinling untuk mencariku berkali-kali, dan dia juga datang ke lembaga kesejahteraan Jinling lebih dari sekali. Bab 703, pertanyaan Ye Chen menyebabkan ekspresi Bibi Li tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menjadi panik. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa Ye Chen akan menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan panik, ini, aku belum pernah mendengar hal ini. Jika seseorang benar-benar mencarimu, kami pasti tidak akan menyembunyikannya. Apakah ada kesalahpahaman? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin salah paham. Dari hati saya tidak bisa menerima penjelasan kesalahpahaman itu. Ujarnya, dia berkata dengan wajah saleh, Bibi Li, saya di sini bukan untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan hidup saya dan membesarkan saya selama 10 tahun. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, Anda menyembunyikannya dari saya. Dimanapun kamu berada, aku, Ye Chen, tidak akan pernah membencimu. Bibi Li mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi malu. Ye Chen melanjutkan, saya hanya ingin tahu, ketika dia datang ke sini, mengapa panti asuhan memberitahunya bahwa tidak ada orang seperti saya di sini? Jika saya ingat dengan benar, yang paling dinantikan panti asuhan kami adalah anak itu. Kerabat bisa datang menjemput anak itu. Sahabat ayahku datang mencariku. Kenapa dia bahkan tidak bisa mendapatkan informasiku? Siapa yang menyembunyikan informasiku darinya? Bibi Li mengerucutkan bibirnya dan melihat sekeliling dengan panik. Dia tidak berani menatap mata Ye Chen, apalagi menjawab pertanyaan Ye Chen.
Ye Chen melihat panorama penampilannya. Dia tahu bahwa Bibi Li pasti mengetahui rahasia yang tersembunyi. Jadi, dia memandang Bibi Li dan bertanya dengan serius, "Bibi Li, jika tebakanku benar, kamu pasti tahu bahwa aku adalah tuan muda keluarga Ye di Yanjing, kan?" Begitu dia mengatakan ini, pena di bibi tangan Li jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ye Chen mengira dia bangkit untuk mengambil pena, tetapi tanpa diduga, dia membungkuk dan berjalan dari belakang meja, lalu berlutut di depannya dengan sentakan. Ye Chen berseru, "Bibi Li, apa yang kamu lakukan?" Bibi Li membenturkan kepalanya ke tanah dan menangis dengan getir, "Tuan, saya minta maaf padamu." Kata-kata tuan muda membuat Ye Chen merasa seperti disambar petir. Dia merasakan momen ini, seolah-olah jantungnya dipukul oleh kekuatan yang sangat besar. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan bertanya dengan wajah terkejut, "Bibi Li, kamu?" Bibi Li menangis dan berkata, "Tuan, saya memang mengenal Anda, identitas saya selama ini. Sejujurnya, saya sebenarnya adalah pelayan keluarga Ye. Namun, status saya rendah hati. Saya tidak bisa melayani keluarga Ye di Yanjing dan hanya bisa bekerja sebagai tukang di cabang keluarga Ye, keluarga di Jiangnan. Oleh karena itu, kamu belum pernah melihatku sebelum kamu berumur 8 tahun. Ye Chen memaksakan dirinya untuk menenangkan napasnya dan bertanya, "Bibi Li, apakah keluarga Ye yang memintamu untuk membawaku ke sini saat itu?" Bibi Li mengangkat kepalanya dan tersedak air mata, "Tuan muda, ini Tang pengurus rumah tangga meminta saya untuk turun." Ye Chen terkejut dan berseru, "Apakah itu Tang Sihai?" "Ya." Bibi Li mengangguk dengan berat dan menangis, "Saat itu, saya tidak ditempatkan di Jinling, tetapi ditugaskan. Ketika saya bekerja di Zonghai, suatu malam, Butler Tang mengirim seseorang untuk membawa saya dari Zonghai ke Jinling, dan kemudian meminta saya dan pelayan lainnya keluarga Ye untuk mengambil alih panti asuhan. Kemudian kami menghabiskan beberapa hari untuk mengambil alih panti asuhan. Setelah semua staf panti asuhan digantikan oleh pelayan keluarga Ye, dan semua pengaturan telah dibuat, saya menemukan Anda di bawah instruksi dari Butler Tang dan membawamu ke rumah kesejahteraan." Ye Chen sangat terkejut. Tanda seru, ini hanyalah hal paling sulit dipercaya yang pernah dia dengar sejak dia masih kecil. "Saya masuk panti asuhan ini ketika saya berumur 8 tahun dan tinggal di sini selama 10 tahun, tetapi sekarang saya tahu bahwa semua staf panti asuhan ini berasal dari keluarga Ye. Mungkinkah dia berada di bawah pengawasan keluarga Ye? Apakah Anda menghabiskan seluruh masa kecil dan remaja Anda dalam kebodohan?" Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi dia tahu betul bahwa Bibi Li pasti tidak berbohong padanya. "Kenapa begini?" Dia menahan amarahnya dan bertanya padanya, "Bibi Li, aku ingin tahu. Mengapa kamu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan ini? Dan kamu mencoba segala cara untuk menyembunyikan informasiku. Apakah tujuanmu?" Bibi Li menangis. Berkata, "Tuan, kematian orang tuamu saat itu bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi seseorang ingin membunuh keluargamu yang terdiri dari 3 orang. "Apa?" Ye Chen berseru dan bertanya, "Apakah seseorang membunuh orang tuaku?" Bibi Li dengan mata merah, dia berkata, "Apakah kamu masih ingat detail tahun itu? Orang tuamu menyewa sebuah rumah tua di Jinling secara anonim, dan kemudian mereka mengganti namamu dan mengizinkanmu belajar di Jinling nomor 1 sekolah dasar." Ye Chen mengangguk. "Saya ingat, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya masih di sekolah. Jadi maksud Anda, orang tua saya dibunuh oleh seseorang saat itu, kan?" "Ya." Bibi Li mengangguk dengan berat, "Mereka dibunuh saat itu. Geng orang tuamu, setelah memalsukan lokasi kecelakaan mobil, segera bersiap untuk pergi ke sekolah dasar Jinling untuk mencari keberadaanmu dan membunuhmu juga. Butler Tang lah yang tiba di waktu bersama orang-orangnya dan membunuh orang di pintu masuk sekolah dasar Jinling. Dia menangkap semua gangster. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan 1 orang hidup, tetapi mereka semua bunuh diri dengan meminum racun. Kemudian, dia mengikuti petunjuk dan mengetahui bahwa mereka semua adalah tentara yang tewas dari luar negeri, tetapi petunjuknya terputus di sana." Ye Chen bertanya, "Lalu apakah dia tahu siapa yang membunuh orang tuaku?" Bibi Li berkata, "Karena tidak pernah diketahui siapa yang menghasut orang-orang itu, jadi Butler Tang takut dalang di balik layar masih ada di sana. Dia ingin menyakitimu, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikanmu di Jinling secara anonim. Jadi dia mengirim kami untuk mengambil alih rumah kesejahteraan Jinling."
Sambil melindungimu dan menjagamu, dia juga menyembunyikan semua informasi tentangmu dari dunia luar, takut pihak lain akan tetap melakukannya. Aku tidak ingin melepaskanmu. Petik 2. Apakah Tang Sihai melakukan ini di bawah instruksi keluarga Ye? Petik 2. Tidak. Bibi Li menggelengkan kepalanya dan berkata, pelayan Tang selalu curiga bahwa orang yang diam-diam menyakiti keluargamu mungkin adalah keluarga Ye. Teman-teman, jadi dia menyembunyikan hal-hal ini dari semua orang di keluarga Ye. Petik 2. Ye Chen bertanya, lalu mengapa kamu tiba-tiba datang kepadaku beberapa waktu yang lalu? Bibi Li menjawab, Tuan juga telah mengirim orang untuk menemukanmu sejak lama selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah ditemukan, jadi saya pikir Anda hilang dan keberadaan Anda tidak diketahui. Tahun lalu, Tuan sedang bersiap untuk secara resmi membuat surat wasiat untuk mengatur warisan properti keluarga Ye. Butler Tang tidak ingin Anda dikecualikan, jadi dia memberitahu tuannya keberadaanmu. Guru saya harap Anda dapat kembali ke Yanjing dan bersaing dengan pewaris keluarga Ye lainnya untuk mewarisi bisnis keluarga, tetapi saya juga tahu bahwa Anda mungkin tidak setuju, jadi saya memberi Anda M Grand Group dan 10 miliar yuan sebagai hadiah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bibi Li, lalu kamu menderita uremia dan membutuhkan transplantasi ginjal. Apakah itu benar atau tidak? Petik 2. Ketika Bibi Li mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, bersujud lagi, dan berkata dalam pertobatan, Guru, penyakit saya benar, karena Anda adalah saya telah melihat Anda tumbuh dewasa, dan saya memahami karakter dan temperamen Anda. Jika Anda tidak memaksa saya, Anda tidak dapat menerima dana keluarga Ye, jadi saya membuat rencana pahit dengan Butler Tang untuk memaksa Anda menggunakan saya untuk sakit parah dan sekarat. Saya menerima uang dari keluarga Ye dan menipu Tuan Muda. Saya pantas mati, jadi tolong hukum Tuan Muda. Bab 704. Ye Chen merasa Bibi Li benar. Dia telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak dia masih kecil. Dia telah mengalami hari-hari terbaik di dunia, dan dia juga telah mengalami hari-hari yang paling sulit. Dia telah lama meremehkan segalanya. Bahkan jika dia belum menikah dengan Xiao Churan saat itu, dan bahkan jika dia masih bekerja keras di lokasi konstruksi, dia tetap tidak merasa kecewa. Karena menurutnya, setelah orang tuanya meninggal dunia, bekerja keras untuk bertahan hidup adalah penghiburan terbesar bagi mereka. Mengenai uang dan status, dia sudah melupakannya. Selama tahun-tahun ketika saya menikah dengan Xiao Churan, dia sangat terhina, tapi dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah Ye untuk meminta bantuan. Bahkan jika martabatnya dijepit ke tanah dan digosok berulang kali oleh keluarga Xiao, dia dapat menerimanya dengan tenang. 3 tahun hari yang sangat memalukan telah berlalu, namun meskipun dia sendiri yang berada di pusat pusaran air ini, dialah yang paling tenang. Namun ketenangannya berubah total karena penyakit serius, Bibi Li. Dia saat itu, saya sangat takut Bibi Li akan meninggal. Sebab, di matanya Bibi Li adalah penyelamatnya dan orang tuanya yang terlahir kembali, orang tua kandungnya sudah meninggal. Saya tidak akan pernah bisa melihatnya meninggal karena sakit lagi. Ia pernah mengunjungi rumah sakit dan ingin dijodohkan dengan Bibi Li untuk melihat apakah ginjalnya berhasil dijodohkan dengan Bibi Li. Jika pertandingannya berhasil, saya cukup mendonorkan ginjalnya kepada Bibi Li. Namun, pihak rumah sakit saat itu memberitahu saya bahwa pencocokannya gagal. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga mendapatkan uang untuk mencarikan sumber ginjal bagi Bibi Li dan melakukan transplantasi ginjal. Karena itu, dia memberanikan diri untuk meminjam uang dari Nyonya Xiao saat pesta ulang tahunnya. Namun di luar dugaan, Nyonya Xiao tidak hanya menolaknya dengan kejam, tetapi juga membuat seluruh keluarga Xiao mengejeknya. Saat itu, Ye Chen berkecil hati. Pada saat itulah Tang Sihai tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat dia melihatnya, dia merasa sangat marah di dalam. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang tuanya dibunuh, dia selalu merasa bahwa keluarga Ye lah yang harus disalahkan atas kematian orang tuanya. Dan Tang Sihai, sebagai pengurus keluarga Ye, bisa dikatakan adalah orang yang membuatnya membenci Wu Jiwu. Oleh karena itu, ketika Tang Sihai memintanya pulang dan mewarisi harta keluarga, dia menolak. Ketika Tang Sihai memberinya di Hao Group dan 10 miliar, dia juga menolak. Namun, ketika Tang Sihai memberitahunya bahwa penyakit Bibi Li masih membutuhkan 2 juta untuk menyelamatkan nyawanya, dia berkompromi. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan Bibi Li kecuali menerima uang dari keluarga Ye. Oleh karena itu, dia menerima.
Grand Group dan uang tunai 10 miliar yang diberikan kepadanya oleh keluarga Ye. Sejak itu, lintasan hidup Ye Chen mengalami pembalikan besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini adalah tipuan Tang Sihai dan Bibi Li. Sebuah trik kejam untuk memaksa dirinya menerima hadiah atau kompensasi dari keluarga Ye. Saat ini, dia merasa marah karena ditipu dan bahkan dikhianati. Namun kemarahan di hatinya hanya sesaat. Karena dia tahu Tang Sihai dan Bibi Li melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Jika mereka tidak melindungi diri mereka sendiri dengan hati-hati, mereka mungkin sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Demi melindungi dirinya, Tang Sihai tak segan-segan mengganti seluruh institut kesejahteraan Jinling dengan bawahannya. Ini cukup menunjukkan bahwa ia memiliki niat baik untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengulurkan tangannya, membantu Bibi Li berdiri, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Bibi Li, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, apalagi mengaku bersalah kepadaku. Kamu dan Butler Tang adalah hidupku penabung. Saya harus berterima kasih, mempertaruhkan hidup Anda untuk melindungi keselamatan saya." Petik 2. Bibi Li melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda terlalu sopan, inilah yang harus kita lakukan." Petik 2. Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Bibi Li, pikiranku sedikit bingung sekarang. Saya harus menelepon Butler Tang dan memilah petunjuk ini. Setelah saya mengetahuinya, saya akan kembali kepada Anda." Bibi Li dengan cepat berkata, "Oke, Tuan Muda." Ye Chen matanya tidak yakin dan dia berkata dengan panik. Titik 2. Saya akan meninggalkan Bibi Li dulu. Petik 2. Bibi Li berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, saya akan mengantarmu pergi." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak, saya akan lewat diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memeluk tangan Bibi Li dan membungkuk sedikit, berbalik dan meninggalkan kantor. Ye Chen mendorong mobil listrik dan keluar dari panti asuhan dengan agak sedih. Saat ini, di kantor dekan di lantai 4 panti asuhan, di balik celah tirai, ada seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia berbalik dan memandang lelaki tua berambut abu-abu yang duduk di meja, dan berkata dengan hormat, "Pelayan Tang, Tuan Muda telah pergi." Orang yang berbicara adalah Direktur Rumah Kesejahteraan Jinling. Pria tua berambut abu-abu di meja itu tidak lain adalah Tang Sihai, kepala pelayan keluarga Ye. "Saya mendengar bahwa Ye Chen telah pergi." Tang Sihai mengangguk ringan dan menghela nafas, "Tidak peduli seberapa keras aku menghitungnya, aku tidak pernah menyangka Tuan Muda akan meminta seorang gadis dari keluarga Gu untuk menjadi juru bicara. Setelah mengetahui beritanya, aku segera bergegas dari Yanjing, tapi aku masih terlambat." Dekan bertanya kepadanya, "Pelayan Tang, saya punya sesuatu yang tidak jelas." "Katakan." Dekan berkata dengan ragu, "Xiao Li, dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Mengapa kamu menginginkannya segera melafalkan rangkaian kalimat ini? Apakah Anda akan berbohong kepada Tuan Muda?" Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Pada awalnya, saya memang mengusulkan untuk memilih wanita yang cocok dari antara pelayan yang dapat diandalkan untuk merawat kaum muda, Tuan secara pribadi, tetapi jika Anda tidak setuju, Anda harus meminta saya untuk merekrut seseorang dari masyarakat. Seorang sukarelawan yang tidak tahu apa-apa, saya baru saja merekrut Xiao Li. Dia adalah satu-satunya anggota staf di seluruh panti asuhan yang tidak diketahui. Tapi kenapa kamu harus membiarkan dia berbohong sekarang? Kenapa kamu tidak katakan ini padanya? Dia tidak tahu apa-apa, tidak peduli seberapa banyak Tuan Muda menanyainya. Tidak mungkin mendapatkan informasi apapun. Dia tidak tahu apa-apa, jadi tentu saja Tuan Muda tidak akan menemukan petunjuk apapun." Tang Sihai berkata dengan emosi, "Alasan mengapa saya tidak setuju untuk menggunakan pelayan keluarga Ye untuk merawat Tuan Muda pada awalnya adalah karena saya takut bahwa jika orang ini bergaul dengan Tuan Muda siang dan malam, Tuan Muda akan melihat kekurangannya. Pikirkanlah, orang ini harus menjaga Tuan Muda selama 10 tahun, bagaimana jika... Apa yang harus saya tidak sengaja melewatkan sesuatu dan memanggilnya, Guru? Bagaimana jika suatu hari saya tertidur dan mengatakan sesuatu dalam tidur saya yang seharusnya tidak saya katakan? Guru baru berusia 8 tahun pada saat itu, dan saya sama sekali tidak bisa beritahu dia bahwa ada hal seperti itu di sekelilingnya. Semuanya diatur oleh orang lain." Petik 2. Karena itu, saya ingin seseorang yang tidak mengenalnya menjaganya secara pribadi. Hanya dengan cara ini dia bisa hidup benar-benar biasa kehidupan yatim piatu di sini,
karena ini, dia tidak diberi makan, pakaian, dan kehidupan yang baik selama beberapa tahun terakhir ini. Meskipun saya sangat patah hati, saya tidak berani memberinya perawatan lagi. Justru karena ini, dia dikucilkan, diasingkan, dan diintimidasi oleh anak-anak lain di panti asuhan. Saya tidak berani membiarkan Anda campur tangan. Berbicara tentang ini, Tang Sihai menghela nafas. Jika saya tidak melihat bahwa dia ingin menyembuhkan Li kecil itu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana meyakinkan tuan muda untuk menerima hadiah dari orang tua itu. Bagaimana dengan sekarang? Dekan gugup, berkata, tuan muda mengetahui hal ini dari Xiao Li. Dia pasti akan segera menghubungi Anda, dan pasti akan menemukan cara untuk mencari tahu siapa yang membunuh orang tuanya saat itu. Dia bahkan mungkin kembali ke Yanjing. Jika ada seseorang di keluarga Ye, jika itu tidak baik untuknya, dapatkah tuan muda menolaknya? Tang Sihai berkata dengan tenang, tuan muda memiliki gelar di Jinling, yang disebut naga sejati dunia. Ini bukan diberikan kepadanya oleh tuan muda sendiri, melainkan oleh tokoh-tokoh seperti Jinling yang memberikannya secara spontan. Hal ini membuktikan bahwa tuan muda sama sekali bukan makhluk di dalam kolam, dan tidak bisa ditangani oleh orang biasa jika mau. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun kesehatan lelaki tua itu tidak terlalu baik, dia masih dapat membawanya selama beberapa tahun lagi. Awalnya saya tidak ingin tuan muda kembali ke Yanjing secepat ini, tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu gadis dari keluarga Gu. Ayah dan anak perempuan keluarga Gu telah mencarinya selama bertahun-tahun. Begitu mereka bertemu, mereka pasti akan menceritakan masalahnya. Pada saat itu, tuan muda secara alami akan tahu kalau ada seseorang di balik semua ini. Fakta membuktikan tebakanku benar, jadi, daripada melakukan ini, kenapa terus menyembunyikannya dari tuan muda? Lagi pula, di panti asuhan ini, dia punya hubungan paling dekat dengan Xiao Li sejak dia masih kecil. Kata-kata yang diucapkan dari mulutnya ini lebih efektif daripada kata-kata yang diucapkan dari mulutku. Jauh lebih baik, hanya dengan cara ini kita dapat menginspirasi tuan muda untuk kembali ke Yanjing dan pergi ke keluarga Ye untuk mengganggunya. Pada titik ini, Tang Sihai sudah menangis. Dia berkata dengan gemetar, saya tidak kompeten dan tidak dapat membalas tuan muda kedua atas apa yang dia lakukan saat itu. Perseteruan darah, sekarang, biarkan tuan muda membalas dendam ini untuk anak muda kedua, tuan dan istri kedua dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, meski lelaki tua itu meninggal, dia bisa beristirahat dengan tenang. Bab 705, begitu Tang Sihai selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba bergetar di desktop. Telepon itu dari Ye Chen. Dia buru-buru menyeka air matanya, berpura-pura menjawab telepon dengan normal, dan berkata dengan hormat, tuan. Ye Chen mendorong kereta keluar dari panti asuhan saat ini, dan di pinggir jalan di pintu masuk panti asuhan, memegang telepon di dalamnya, tangannya, dia berkata, Butler Tang. Terima kasih untuk tahun-tahun ini. Petik 2, Tang Sihai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahami Anda? Petik 2, Ye Chen berkata, saya baru saja keluar dari panti asuhan Jinling. Tang Sihai dia tersenyum dan berkata, ternyata tuan muda telah kembali ke panti asuhan. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana tuan muda tinggal sejak dia masih kecil. Anda pasti sangat penyayang. Ye Chen berkata dengan ringan, oke, berhentilah berpura-pura, Bibi Li sudah memberitahuku. Lagi pula, kamulah yang meminta Bibi Li untuk menyelamatkanku. Kamulah yang mengatur agar seluruh panti asuhan Jinling melindungi keselamatanku. Aku akan selalu ingat perasaan ini. Tang Sihai menghela nafas pelan, Tuan. Apakah Anda semua tahu? Ya, saya tahu, itu sebabnya saya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Ye Chen tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tapi saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Tang Sihai. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, kamu serius. Ayahmu baik padaku. Aku gagal menyelamatkan ayah dan ibumu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini, apalagi terima kasih. Ye Chen berkata, saya menelepon. Selain berterima kasih, saya punya satu hal lagi. Saya ingin tahu siapa yang membunuh orang tua saya saat itu. Apakah Anda punya petunjuk? Tang Sihai menghela nafas, saya telah mencari petunjuk untuk bertahun-tahun, tapi aku belum bisa menemukan petunjuk apapun. Aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Petik 2, lagi pula,
ketika tentara itu membunuh orang tuamu, masing-masing dari mereka memiliki kapsul lunak yang terbuat dari kalium sianida di mulut mereka. Petik 2. Jenis sianida ini, sejak pertama kali sejak Perang Dunia, telah menjadi zat yang sangat beracun yang digunakan secara eksklusif oleh agen. 0,1 gram dapat membunuh orang. Dan tidak ada obatnya. Saat itu, saya melihat mereka mati karena racun di depan saya, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin memeriksa sidik jari mereka, tetapi menemukan bahwa sidik jari di 10 jari mereka telah terhapus secara artifisial. Tidak ada petunjuk sama sekali dari tubuh mereka, apalagi identitas mereka. Mereka bahkan tidak dapat menentukan kewarganegaraan mereka. Ye Chen bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda punya seseorang untuk dicurigai?" Tang Sihai berkata, "Ini. Saya pikir ada 50% kemungkinan hal itu dilakukan oleh seseorang dalam keluarga Ye." Petik 2. "Oh." Ye Chen bertanya dengan dingin. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Tang Sihai berkata, "Ayahmu sangat kuat dan heroik di Yanjing. Dia adalah bintang baru dari seluruh keluarga Ye. Dia memimpin keluarga Ye untuk memperluas wilayah dan menaklukkan keluarga Ye. Kekuatan keluarga mencapai puncaknya, tetapi juga dibenci oleh orang lain. Belakangan, ada beberapa perselisihan dengan keluarga-keluarga teratas di barat, dan kemudian mereka dijebak satu demi satu. Kemudian, mereka berselisih dengan majikannya, dan meninggalkan keluarga Ye dalam kemarahan. Saat itu, majikan, saya pikir ayahmu hanya impulsif, jadi saya ingin dia mengambil kesempatan untuk menenangkan diri, tapi aku tidak memikirkannya. Ayahmu dan ibumu meninggal secara tak terduga di Jinling. Sejak itu, Tuan sangat sedih dan ingin mengetahui keberadaanmu. Aku akan membawamu kembali untuk melatihmu, dan bahkan karena kesalahanku terhadap ayahmu, aku berharap dapat melatihmu menjadi penerus generasi berikutnya. Namun, aku khawatir seseorang di keluarga Ye akan bersikap tidak baik padamu lagi. Orang tua itu sudah tua, jadi aku akan membawamu bersamaku. Jika kamu kembali ke keluarga Ye dan mengeksposmu ke keluarga Ye, dia mungkin tidak bisa melindungimu. Jadi aku membuat keputusan pribadi dan menempatkanmu di Jinling, dan kemudian sepenuhnya menyembunyikan informasi Anda. Gu Yanzong dari keluarga Gu, meskipun saya datang menemui Anda, saya tidak memberitahu dia bahwa Anda ada di sini." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda kembali kepada saya suatu saat nanti yang lalu?" Tang Sihai berkata dengan serius, "Tuan, sejujurnya, Tuan telah berada di sini selama 2 hari terakhir. Kesehatan Nian semakin memburuk, tetapi dia sangat tidak puas dengan situasi pewaris keluarga Ye saat ini, tidak berusaha untuk membuat kemajuan. Dia tidak bersedia menyerahkan keluarga Ye kepada mereka untuk warisan, jadi saya katakan kepadanya bahwa kamu masih hidup. Tuannya secara alami sangat bersemangat, jadi saya katakan kepadanya bahwa kamu masih hidup. Saya ingin untuk melatihmu menjadi pewaris. M Grand Group dan 10 miliar yuan hanyalah sebuah latihan. Di masa depan, ketika kamu bersedia untuk kembali, triliunan aset keluarga Ye mungkin akan diserahkan kepadamu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya mengerti. Butler Tang, selama bertahun-tahun, saya telah meminta Anda untuk mengkhawatirkan urusan saya." Petik 2. Tang Sihai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan muda, saya sangat malu pada diri saya sendiri. Ayahmu sangat baik kepada saya. Don, jangan sebutkan hal sepele ini, itu akan membuatku sengsara, aku tidak akan pernah ragu." Ye Chen berkata dengan emosi, "Saya tidak tertarik dengan aset keluarga Ye, tapi saya akan menunggu sampai waktunya tepat. Saya pasti akan menyelidiki rahasia di balik pembunuhan orang tua saya. Ketika saatnya tiba, saya akan membayar apa yang harus diselesaikan dan membayar apa yang harus dilakukan dalam hidup saya." Tang Sihai sangat gembira dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, dengan kata-katamu, aku akan mati dengan damai. Anda sekarang adalah raja tertinggi Nanguang dan naga sejati di dunia. Saya yakin dengan kekuatan Anda akan mampu membalaskan dendam putra kedua dan istri kedua." Saat ini, Tang Sihai sudah menangis. Saat itu, Tang Sihai belum menjadi pengurus rumah tangga besar di keluarga Ye. Dia adalah asisten di samping ayah Ye Chen. Karena penghasilannya yang kaya, dia diperhatikan oleh teman-temannya dan teman-temannya yang menipunya untuk pindah ke Makau. Dia kehilangan segalanya di meja judi. Tang Sihai kemudian merosot menjadi penjudi yang buruk. Dia meminjam rentenir kemana-mana dan pergi ke kasino Makau dalam upaya untuk kembali. Akibatnya, dia semakin dalam. Pada akhirnya,
Tang Sihai tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga diburu oleh rentenir. Ketika saya putus asa, saya memasukkan tangan saya sendiri ke dalam kasino, tetapi di luar dugaan, saya kalah dengan kedua tangan. Menurut sesuai aturan, Macau, di kasino, tidak peduli berapapun kekalahan Anda harus bersedia mengakui kekalahan, dan itulah alasannya, di sudut dekat kasino, ada banyak sekali penjudi yang kehilangan tangan dan kaki dan mengandalkan mengemis untuk mencari nafkah. Namun meski begitu, para penjudi ini tetap hemat dan ingin menabung lalu pergi ke kasino untuk berjudi. Hidup telah hancur total. Tang Sihai hampir jatuh ke titik ini saat itu. Kemudian, ayah Ye Chen lah yang menghabiskan puluhan juta untuk menebusnya dari kasino secara utuh, dan kemudian memaksanya bersumpah untuk hidup selamanya, tidak berjudi. Untuk memastikan bahwa dia benar-benar berhenti berjudi dan pergi ke darat, ayah Ye Chen secara khusus mempromosikannya dan menjadikannya kepala pelayan pribadinya. Dia akan selalu membawanya bersamanya dan tidak pernah mengizinkannya berjudi lagi. Tang Sihai setelah itu, dia tiba-tiba bangun dan membantu ayah Ye Chen dengan sepenuh hati. Dia tidak hanya melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran ayah Ye Chen, tetapi dia juga belajar banyak pengalaman berharga dalam manajemen dan pengembangan dari ayah Ye Chen. Dalam beberapa tahun, dia tumbuh menjadi ayah Ye Chen, pelayan paling cakap dalam keluarga. Kemudian, dia dihargai oleh kakek Ye Chen. Orang tua itu ingin menjadikannya pengurus umum seluruh keluarga Ye, tetapi dia menolak untuk menyetujuinya. Pada akhirnya, ayah Ye Chen lah yang memaksanya untuk menyetujui pekerjaan itu. Gunakan ayah Ye Chen mengatakan itu ketika Tang kemampuan Sihai sudah mencapai, ia tidak lagi sebatas menjadi kepala pelayan pribadinya sendiri, melainkan harus memiliki ruang pengembangan yang lebih luas. Menurutnya, kepala pelayan umum seluruh keluarga Ye bisa dikatakan sebagai anggota kelas atas. Posisi tertinggi yang bisa diberikan kepada orang luar, Tang Sihai bisa duduk di posisi ini, dan dia bisa menjamin kejayaan dan kekayaannya dalam hidupnya. Dia tidak ingin Tang Sihai melepaskan kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk dirinya sendiri. Meskipun Tang Sihai bukan lagi kepala pelayan pribadi ayah Ye Chen, dia menjadi semakin setia kepada ayah Ye Chen, dan bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang dia hormati dan bantu sepanjang hidupnya. Sayangnya, ayah Ye Chen meninggal terlalu dini, yang merupakan kesalahan terbesar Tang Sihai dalam hidupnya. Dia selalu merasa jika dia masih menjadi kepala pelayan pribadi ayah Ye Chen, mungkin orang tua Ye Chen tidak akan mati. Bahkan jika saya dapat memblokir beberapa tembakan untuk mereka pada saat kritis, mereka akan memiliki satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Bersambung.